Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Rasyadi dari kelas T3TK 4501 dengan NIM 67002213019. Di sini saya akan mengerjakan lab activity dari mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke proses praktikum. Nah, pertama-tama di instruction kita bisa melihat bahwa interaksi ini dibagi menjadi beberapa part, di mana part yang pertama kita akan melakukan capture dan analyze local ICMP data di Wireshark. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke step 1, di mana kita nantinya akan melakukan IP config melalui command prompt. Jadi kita langsung masuk dulu ke command prompt. Nah, kemudian kita tinggal ketikkan IP config. Jadi IP config ini fungsinya buat tahu nih IP yang kita gunakan atau yang ada di laptop kita tuh apa. IP berapa, IP-nya IP versi berapa. Di sini kita pakai IP versi 4 address, di mana 192.168.1.10, dan physical address-nya EC63D7C154F3. Ini harus kita ingat. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memiliki IP address yang lain gitu. Jadi nanti buat ngeping gitu. Nah, step yang kedua, kita akan mulai start Wireshark dan memulai capturing data. Nah, untuk masuk ke Wireshark, nanti ketika kalian masuk ke aplikasi, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, karena saya menggunakan Wi-Fi, sehingga kita klik double klik pada si Wi-Fi itu. Nanti akan muncul informasi-informasi seperti ini. Nah, kemudian, karena informasi terlalu banyak, karena kita cuma butuh si ICMP ini doang, maka kita tinggal ketik di sini di apply a display filter, terus kita tuliskan ICMP, kemudian enter. Oke, nah udah kosong kayak gini, berarti kalian tinggal kita ping nih, si IP temunya teman kita tadi. Nah, di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.16. Oke. Nah, kalau udah berhasil, sukses tandanya itu seperti ini, dan di sini juga udah muncul nih ya. Nah, setelah selesai sudah sukses, sudah sama ya kayak gini. Kemudian kita stop capturing data by clicking the stop capture icon. Jadi stop capture icon itu yang tanda kotak merah ini. Sedangkan yang tanda sirip kayak ikan hiu ini dia tuh buat yang start. And then di step 3 kita akan examine the capture data gitu. Jadi kita lihat click the first ICMP request video frames in the top section of Wireshark yang di atas ini. Kita lihat nih di source column ini IP kita, IP PC kita, sedangkan destination ini IP milik teman kita. Nah, kemudian kita ada pertanyaan, bahwa does the source MAC address a match your PC? Jawabannya adalah iya. Kita bisa buktikan di sini ya. Kita lihat di physical address EC63. Kita bisa lihat di sini nih. Kita bisa lihat di sini. Di Ethernet 2. Ya, EC63D7C154F3 ini sama ya di source-nya. Berarti karena dia udah terhubung juga, berarti otomatis ini juga yes. Nah, kemudian how is the MAC address of the pinch PC obtained by your PC? Karena ada ARP gitu. Ada ARP yang mengatur. Jadi ARP ini adalah address resolution protocol. Dia fungsinya emang kerjanya buat itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke part 2, yaitu capture and analyze remote ICMP data in Wireshark. Jadi di part 2 ini kita bakalan mulai nih capture gitu. Capture sama analisis si remote ICMP-nya ini. Caranya gimana untuk start capturing data? Kita tinggal start lagi, kita tinggal klik start. Kemudian continue without saving. And then kita masuk ke command prompt, terus kita ping nih si Yahoo, Cisco, sama si Google. Caranya tinggal ping www.yahoo.com. Nah, dia akan muncul TTL atau time to leave, terus kita mulai lagi. Caranya kita kalau untuk lebih mudah, kalian tinggal klik tanda panah ke atas. Kemudian tulis Cisco, yang kedua Cisco. Kita enter lagi sampai berhasil. Nah, kemudian lanjut ke Google yang terakhir. Oke, selesai. Kita kecilin lagi.
Nah, terus ini ada IP sama MAC address ya. Untuk mempercepat, kita lihat dulu IP dari si Yahoo. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya tuh yang ini. Yang ada di dalam tanda kurung ini. Terus tinggal kita copy paste. Oke. Kita copy paste. Untuk IP Cisco, kita lihat lagi. Ini 23. Kita copy paste terus. Sampai semuanya udah benar. Terus IP buat Google. IP buat Google itu nih 142.251.10.147. Oke. Nah, selanjutnya MAC address. Nah, MAC address ini kita bisa lihat di si Wireshark. Kita lihat di IP ini kan 202. Destination berarti ininya ini. Tinggal Ctrl C. Copy. Terus kita hapus yang ini sampai sini. Ini adalah si physical address. Kemudian yang ini juga sama. Kita hapus. Oke, yang terakhir ini MAC address-nya kita copy di sini aja, cepat. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, what is significant about this information? Kalau kalian paham, kalau kalian ngeh, ketiga MAC address ini memiliki MAC address yang sama gitu ya. Bisa kita buktikan nih 202 ini kan. Terus di 23 milik si Cisco itu juga sama. Sedangkan di milik si Google itu yang 142 juga sama. Oke, jadi intinya ketiga MAC address sama. Ketiga MAC address sama. Walaupun berbeda, tapi ininya sama ya. Walaupun beda situs nih, kan ini ada Yahoo, Cisco, terus ada Google, tapi MAC address sama. Yang beda itu cuma IP-nya. Terus kemudian how does this information different from the local ping? Karena ketika kita melakukan proses ping pada localhost, maka nantinya akan kembali ke MAC address yang ada di PC. MAC address pada PC. Sedangkan ketika kita melakukan ping pada remote host, maka nantinya akan kembali ke default gateway milik router. Gateway router yang ada di LAN. Local area network. Oke. Nah, yang terakhir, reflection question. Why does Wireshark show the actual MAC address? Ini sama kayak tadi sebenarnya. Jadi ini karenanya si MAC address yang buat si remote host ini nggak dikenali di si LAN. Jadi nantinya yang akan digunakan itu ya default gateway gitu. Oke, kayak gitu aja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.